Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan. Saat ini kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Bok Suwili. Dan tema khotbah minggu ini adalah kasih yang sempurna. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Tuhan. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor penyebab. Seperti sebuah kalimat yang sering kita dengar, dulu sayang, sekarang benci. Itulah kasih manusia yang masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Berbeda sekali dengan kasih Allah atau kasih Tuhan yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Khotbah minggu ini akan membawa setiap kita kepada pengenalan akan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itu dapat kita lihat dalam beberapa hal seperti yang Alkitab katakan. Pertanyaannya, apa saja bentuk kasih yang sempurna yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa, saudara? Untuk menebus dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Bukankah hal ini adalah kasih yang tanpa syarat? Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyat lagi, mengingat bahwa Allah menebus manusia yang berdosa alias orang yang jahat, bandingkan saja dengan kasih manusia. Kira-kira nih, ada atau tidak orang yang mau berkorban bagi orang jahat? Jawab sendiri, jelas tidak ada. Nah, inilah bentuk kasih yang sempurna. Kasih yang disediakan bagi semua orang, namun hanya sebagian orang yang merespon dan mempercayainya. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita dengan pengorbanan Tuhan yang adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna? Berbahagialah orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. Pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Bahkan untuk sekedar bernafas pun tidak dapat. Namun Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sediakan segala sesuatunya bagi kita. Udara yang kita hirup setiap saat adalah pemberian Tuhan tanpa syarat dan tanpa batas. Mentari pagi yang bersinar membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Coba bayangkan, bila Tuhan berhenti memberikan udara untuk kita bernafas atau matahari berhenti bersinar, maka sudah dapat dipastikan kehidupan akan berakhir. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia adalah pemberian Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia memelihara kita begitu rupa. Wow, luar biasa. Tuhan itu baik. Maka sadarilah bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sanggup menjalani hidup ini. Bersyukurlah atas segala nikmat dan anugerah dari Allah. Pemeliharaan Allah selalu nyata. Maka sudah seharusnya kita menjalani hidup dalam ketaatan. So, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, hiduplah taat kepada perintah Allah dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Katakan amin. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Nah, sebagai manusia,
Seringkali kita khawatir seperti akan masa depan, sebab kita tidak tahu apa masa depan kita. Namun, bila kita percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita akan tenang dalam menjalani kehidupan. Sejak dari penciptaan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik bagi manusia. Lihat, Tuhan menciptakan manusia setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia disediakannya terlebih dahulu. Itu sebabnya manusia diciptakan di hari yang terakhir dari penciptaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi manusia. Kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagi kita. Ingat, apa yang Tuhan katakan sebelum Dia terangkat ke surga. Dia pergi mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Wah, luar biasa. Sungguh kasih yang begitu besar dan sempurna. Oleh karenanya, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Percayalah kepada Allah yang penuh kasih. Dengan percaya kepadanya, kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata. Allah menebus kita. Yesus memelihara saudara dan saya dan menjamin masa depan kita. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna yang sudah Tuhan berikan kepada kami umat manusia. Yesus sudah datang. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib. Bercucuran darah mengorbankan pribadimu untuk setiap kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau Yesus yang melahirkan kami. Engkau Yesus yang menebus kami. Engkau Yesus yang memberikan hidup baru bagi setiap kami. Sehingga kami tidak binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih yang sempurna itu. Biar kasih-Mu hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam kasih Kristus itu Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semua sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah kami semua sungguh-sungguh meresponi kasih daripada Allah di dalam Yesus Kristus yang sempurna itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.